Halo guys, kali ini aku mau ngasih tahu kalian tutorial cara bikin CPU 4 bit. Pertama, kalian harus bikin sirkuit dulu karena CPU 4 bit ini butuh dua sirkuit eksternal atau file eksternalnya apa sih? Ya itulah pokoknya. Pertama bikin ALU dulu ya. Sirkuit ALU. Habis itu di ALU ini kalian cukup masukin aritmetiknya, aku pakai adder aja, dan logiknya ada 3 komponen, yaitu AND, OR, dan SOR. Ke semuanya ini ubah data bitnya jadi 4 karena CPU yang mau dibikinkan 4 bit ya. Terus 3 logic ini kalian ubah number of inputnya jadi 2. Terus input pertama nih, titik yang pertama ini dan semuanya ini kalian hubungkan, tarik aja, tarik, hubungkan semuanya. Kok dihubungkan? Karena kita mau bikin si arithmetic dan logic ini ada 2 input, input A dan input B. Lalu setelah kalian hubungkan, kalian masukin pin ke sini, sesuaiin aja sama garis ininya ya. Terus pinnya ini ubah data bitnya jadi 4, lalu hubungkan dengan yang pertama dan kasih label A. Kalau ini itu input A, kalian labelnya juga bebas sih, mau apa aja. Terus copy paste, pindahin ke bawahnya persis, ganti label A jadi B. Ini tandanya input kedua, hubungkan. Terus dari seluruh operasi dan sistem ini kita mau jadiin outputnya cuman 1 dan itu 4 bit. Kalian harus masukin multiplexer ke sini. Dan ubah select bitnya jadi 2 dan data bitnya jadi 4. Dan cukup hubungkan aja ke masing-masing output. Dan setelah itu kalian masukin output, pin outputnya nih yang bulat ke sampingnya multiplexer dan ubah data bitnya jadi 4. Lalu hubungkan dan beri label O atau output. Lalu kalian kasih pin lagi 1 di bawah multiplexer, ubah facingnya jadi north agar titiknya ada di atas, lalu kasih label OP atau pertanda kalau ini tuh operasi, sebuah operasi supaya nentuin kira-kira hasil outputnya ini mau pakai operasi yang mana, adder kah, AND, SOR atau OR gitu. Lalu aku mau pindahin labelnya ke south atau ke bagian bawah. Jangan lupa ubah data bitnya jadi 2 dan hubungkan ke garis yang tengah, bukan yang biru ya, ke yang tengah. Munculkan angkanya di sini. Kasih label di tengah sini supaya penanda kalau ini logic unit.
buat penanda doang ya. Kalau komponen ini namanya arithmetic logic unit. Aku ubah fontnya jadi bold dan 12 size-nya. Oke. Lalu kita tes. Pencet simulate. Pastiin di sini simulate-nya enable. Lalu ubah kursor jadi tangan. Kita tes pertama, misal ini 1 yang depan. Ini pencet 1. Dan yang ini 1. Tadinya kayak 1001 dengan 1000. Terus kita pilih. Ini untuk dasar, untuk 00, otomatis operasinya akan menggunakan yang other. Lalu kalian pencet nih 1 di sini. Ubah operasinya itu berubah menjadi N. Kok hasilnya 1000? Kok hasilnya 1000? Karena N itu hanya akan menjadi 1 bila dua-duanya, kedua inputnya itu sama-sama 0. Kan di sini ada 1 ya, tapi di sini 0. Dia nggak bakal keubah dan akhirnya menjadi 0 doang. Kayak yes, no, 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 no gitu artinya. Terus kalau misalnya kalian ubah nih, pilih operasinya jadi 10, 10, 10 atau istilah kata operasi ketiga gitu. Nah, bakal jadi OR. Nah, OR ini akan menghasilkan 1 bila salah satunya ada 1 atau keduanya itu jadi yang ke-1. Makanya hasilnya 1001. Terus kalau kalian dua-duanya 1, hasilnya akan 1 doang. Kenapa? Karena SOR itu cuman akan menghasilkan angka 1 bila salah satunya adalah angka 1. Misalnya nih, kita kasih di sini 1. Baru muncul. Kayak gitu. Sekian penjelasan untuk arithmetic logic unit. Intinya kalian setelah melakukan semuanya, setelah menghasilkan ALU ini, kalian tes dulu berhasil nggak operasinya. Oke, lanjut. Jadi, setelah kalian bikin ALU, kalian harus bikin register. Tambahin lagi sirkuitnya, pencet project, add circuit, kasih circuit name. Boleh register, boleh rec file, bebas. Lalu, di bagian register ini, kalian pilih memory, lalu masukin register. Copy paste, hingga jumlah registernya itu 8. Copy paste. Paste. Ubah seluruh register, tarik aja, ubah data bitnya menjadi 4. Karena kan kita mau bikin CPU 4 kan, 4 bits. Lalu kalian beri penghubung untuk bagian input ini dan bagian clock. Jadi bagian D sama yang bawah nih yang agak segitiga ini kalian kasih penghubung clock dulu. Kan hubungkan semuanya. Lalu inputnya juga. Nah, kita cuma membutuhkan satu input. Ingat, harus dihubungkannya ke bagian ada huruf D-nya itu. Lalu kalian masukin pin ke sebelah sini. Dan juga clock di bawahnya. Pinnya, ubah data bitnya menjadi 4. Lalu kasih label aja INP. Dan tarik, hubungkan. Clocknya juga tarik, hubungkan. Selanjutnya, kalian buka Plexer dan pilih demultiplexer. Ubah select bitnya menjadi 3. Lalu
kalian hubungkan keseluruhan registernya. Setelah itu masukkan di bagian wiring, kalian masukkan yang tulisannya constant, taruh di samping demultiplexernya dan hubungkan. Masukkan juga pin ke bagian bawah, ubah data bitnya menjadi 3, lalu ubah facingnya menjadi north, dan tarik, nah jadi hijau seperti ini. Selanjutnya pilih plexer lagi, masukkan multiplexer, taruh di sebelah sini. Ubah select bitnya menjadi 3 dan data bitnya menjadi 4. Lalu kalian hubungkan, sesuaikan dengan outputnya, masing-masing registernya dihubungkan. Untuk registernya aku kasih label biar mudah dilihat. Ini kedekatan sih jarak-jaraknya, nanti rada jauhin dikit aja. Terus kalian kasih output pin yang bulat ini di sini, data bitnya ubah jadi 4 dan hubungkan. Lalu jangan lupa masukin di bagian bawahnya juga. Ubah facingnya menjadi north, lalu hubungkan, dan jangan lupa data bitnya ubah menjadi 3. Terus ini kalian copy paste aja, pindahin ke atas, hubungkan. Nah, di sini yang ini kalian kasih RA, tanda kalau nanti hasilnya menjadi output register A, taruh di bagian bawah atau shoot. Lalu yang ini juga diubah menjadi A, dikasih label A, yang ini dikasih label B, dan yang ini dikasih label RB sebagai bukti kalau nanti outputnya itu jadi regular. Nah ini RD, ini cuma buat istilah aja, register pemilihan gitulah, bisa dibilang seperti itu. Lalu biar gampang diingat, dikasih label
menjadi bold kurang 20. Sebelum ini kita tes drive dulu, hasilnya bakal berhasil nggak. Nah, si input ini kira-kira mau dimasukin ke register yang mana, yang keberapa. Nah, ini lah tugas si demultiplexernya ini. Aku pilih 10. Kalau biner itu 10 kan jadinya angka 2, register kedua kan. Nah, angka ini binernya jadi 9. Kalau kita mencet clock 2 kali, sekali juga sih, yang kedua buat matiin clock lagi, itu berubah isi di dalamnya. Jadi angka-angka ini bisa kita ubah dari inputnya di sini, lalu menggunakan ini dan hidupin clocknya, atau ubah sendiri. Kita ubah jadi 1, 2, yang penting ada angkanya aja sih. Kita isi 5, 6, 7. Nampak kok, yang penting ada angkanya, biar nanti outputnya tuh bisa sesuai gitu. Nah, di sini outputnya jadi angka 1 kan, karena pemilihannya yang dipilih itu register 0 defaultnya. Lalu kita pilih nih 10 juga biar angkanya 9. Nah, baru kan hasil akhirnya keluar sesuai dengan input. Lalu kalau yang ini kita pilih 1 deh, biar milih register ke 1. Hasilnya 10 karena angka di dalam register 1 ini adalah 2. Berarti register ini udah berhasil dijalankan sesuai dengan ininya. Nah, tapi karena kita udah berhasil jalan ini, udah selesai, si clock ini kita ganti jadi pin biasa. Kalian ubah lagi kursornya. Si clock ini kita ganti jadi pin biasa. Karena nanti kan ini cuma jadi formalitas, untuk clock yang asli akan kita pakai di CPU-nya. Ubah labelnya jadi C top clock. Lalu selesai untuk registernya. Oke, setelah register kalian buat, kalian masuk lagi ke bagian main yang utama ini. Di main ini kita masuk ke tahap desain CPU-nya, desain utamanya. Pertama, kalian masukin dulu si registernya di sini aja. Terus ALU di sampingnya. Kemudian kalian pencet yang memori dan masukin counter. Taruh aja di sebelahnya. Di sini kan ada load win 1 sama count win 1. Nah, itu kalian isi dengan konstan. Yang konstan pertama ditaruh di atas, dihubungkan ke bagian load, tapi value-nya diganti jadi 0 kali 0. Lalu pencet isi konstan lagi yang kedua di bagian count, tapi isinya 1. Kemudian kalian di sini masukkan clock di atas sini aja, dan menggunakan tunnel. Tunnel ini apa sih? Tunnel ini bagaikan gate penghubung, gate teleportasi yang akan menghubungkan ke clock yang lainnya. Jadi kayak nggak perlu garis-garis panjang-panjang kalian tarik-tarik, itu nggak perlu, pakai tunnel aja. Di sini kalian isi labelnya itu clock, CLK atau clock, supaya penanda kalau
gate-nya itu bernama clock gitu. Saya hubungkan ke clock-nya, clock utama. Lalu di samping konstan, kalian tambahkan, pencet memori lagi, tambahkan room. Nah, di sini kan ada output. Output ini kalian hubungkan dengan huruf A ini. Lalu di sini kalian masuk ke bagian input output dan masukkan yang namanya hex digit display. Taruh di atas sini. Copy paste buat dua sebelahan. Dan kalian masukkan splitter supaya menjadi penghubung antara dua makhluk, dua ini. Ubah fan out-nya itu 2, tapi bit ini itu 8. Lalu ubah facing-nya menjadi north dan ubah left hand-nya menjadi centered. Kita tarik sedikit ke bawah. Sebentar. Kita tarik. Ini kita taruh, harusnya tadi emang rada jauh. Splitternya kita hubungkan ke sini. Lalu yang titik kan ini titik ada 2 ya, ada yang biru ada yang hitam. Kalian hubunginnya ke bagian yang hitam. Nah, sampai muncul angka seperti ini ya. Kemudian di bagian sini, ini bagian clock. Kalian tambahin tunnel di bawahnya. Ubah facingnya menjadi north. Dan isi labelnya sesuaiin, harus sama dengan label dari clocknya, yaitu CLK. Kelebihan. Lalu hubungkan. Kemudian si ROM ini address bitnya itu 8, tapi data bitnya itu kita ubah menjadi 16. Setelah itu di samping kanan ROM ini kita pilih memori lagi dan kita masukkan register, taruh di sampingnya. Kita hubungkan D dengan D. Register ini kita ubah jadi 16 bit. Kan clock, ini enable win. Enable win ini kalian isi dengan konstan. Dan di bawah ini juga kita masukin clock, bebas aja. Taruh di sini. Nah, setelah itu di sebelah kanan sini kita masukkan splitter, facingnya kita ubah jadi south, fan out-nya ubah jadi 16, dan bit
width ini juga menjadi 16. Kita hubungkan. Lalu tarik garis panjang. Kita tarik. Sama ratakan semuanya. Kemudian kita masukkan splitter, taruh di sebelah kanan sini. Lalu ubah facingnya menjadi waist, ubah font outnya menjadi 4. Ubah menjadi 3. Deadline-nya juga menjadi 3. Lalu tarik garis lurus dan pasang tunnel di sebelah sini. Isi labelnya RD. Ubah RD-nya, data bitnya menjadi 3. Kemudian kalian copy paste aja, taruh di bawahnya, ubah namanya menjadi RB. Tarik garis lurus ke sini, ke bagian keempat. Kan tadi dari 0, 1, 2, ini dari 3, 4, 5. Terus paste lagi, kita taruh di sini, ganti namanya menjadi RA. RA Kartini. Enggak, bukan itu. Tarik garis lurus. Jadi kalian bikin tuh berurutan gitu loh. Setelah itu kalian bikin lagi. Tapi kali ini beda. Ada yang beda, guys. Kalian copy paste. Splitternya ubah font outnya menjadi 2. Bit width-nya juga menjadi 2. Dan ininya, labelnya ubah menjadi OP. Dan data bitnya menjadi 2. Kemudian kalian hubungkan ke 2 terakhir nih, di sebelah sini. Jadi sebenarnya ada 4 yang nggak kepake, ya 3 yang nggak kepake, yaitu ini, dan ini, itu nggak kepake. Sekalian buat lagi satu lagi bawahnya. Namanya, nama labelnya noob. Ubah data bitnya menjadi 4. Ubah splitternya juga jadi 4 sama 4. Ini kalian mulai dari yang ke-4. Atau kalau di atas itu jadi yang ketiga, kan dari 0 kan dimulainya. 4, 5. Kemudian kalian pilih pilih gates, pilih and gate, masukkan di sini.
Lalu ubah gate size-nya menjadi narrow. Ubah output-nya menjadi 2. Lalu ini gate-nya no dengan no ya. Kemudian kalian masukkan tunnel, isi namanya move. Data bitnya biarin 1 aja. Lalu ini kalian tarik ke bagian 2 terakhir. Kemudian move ini kalian copy paste. Kalian copy paste tapi keseluruhan ya. Copy paste. Kalian taruh di bagian bawah sini. Tapi end gate-nya ini, sini gate-nya ubah jadi yes. Keduanya. Kemudian MOV-nya ubah namanya menjadi data. Ini ada lebih, aku kurangin. Nah ya aslinya kayak gini. Sebenarnya sih harusnya kalian tadi copy paste ini aja, terus tarik sendiri. Aku biar cepet aja. Kemudian di bagian sini kan ada output ya. Nah output ini kalian hubungkan dengan input si register. Jadi outputnya ALU kalian hubungkan dengan input register. Di sini kita kasih label aja ya biar kelihatan jelas ini apa sih. Label phone-nya sini. Di atas ini kalian masukkan yang namanya controlled buffer. Masukin, taruh di tengah aja. Ubah menjadi node, tetap so, tapi ubah menjadi west. Nice. Kalian taruh di tengah. Lalu hubungkan output ini dengan input ini. Kok orange sih? Soalnya kontrolnya belum aku ubah data bitnya. Ubah data bit si control buff-nya menjadi 4. Lalu di bagian atasnya kasih tunnel, facingnya jadi south, isi labelnya namanya data. Tunnel.
hubungkan. Kayaknya ke bawahan. Kita geser dulu ke atas. Kemudian di sampingnya, samping sininya kalian juga masukkan control voice. Ubah arahnya dari right handed menjadi left handed biar ke bawah aja sih ini garisnya. Terus masukkan lagi tunnel di sini. Kalian ubah arahnya menjadi ace, hubungkan data bitnya ubah jadi 4 dan beri label MOV label 6. Di bagian bawah juga kasih tunnel, ubah jadi note, beri nama MOV. Lalu bikin tunnel lagi, taruh di sini, ubah jadi is, isinya CLK atau glog. Ubah data bitnya menjadi data bitnya nggak usah hubungkan dengan clock yang ada di sini. Lalu tambahkan tunnel di bagian bawah sini, ubah arahnya menjadi north, data bitnya menjadi 3, isi RD, dan di sini labelnya RD ya. Jadi kita hubungkan copy paste aja. Ubah namanya menjadi RB. Ubah namanya menjadi RA. Ini output register ini A dihubungkan dengan A-nya ALU, B dengan B-nya ALU. Lalu di bagian operasi ini kita tambahkan lagi tunnel di bawah sini, ubah menjadi node, data bitnya menjadi 2, labelnya OP, dan hubungkan. Setelah semua jadi, kan kita perlu isi ini. ROM ini kan masih kosong. Pencet kanan, masuk ke edit content, lalu kalian isi bebas. Di sini isinya itu menjadi angka heksadesimal.
dari angka 1 sampai 9 atau A sampai F itu boleh. Jadi misal C024, di sebelah kanannya F021, terus B86, 344, 517, 835, 6, CMB, ABC, DF, 54. Ya, pokoknya gitu. Terus kalian konten ini bisa kalian save atau enggak apa-apa. Kalau di save itu lebih baik ya, jaga-jaga kalau misalkan kalian reset simulator, karena nanti bakal hilang dan kita harus nulis ulang. Jadi kalau mau di save aja namanya ROM seperti itu. Lalu close Windows. Dan nah, di sini muncul semua angkanya. Kemudian kita tes terlebih dahulu. Kita tes. Kalau semisal ini diubah menjadi angka 1, dia akan pindah ke sini. Terus kira-kira kalau dijalanin bisa jalan terus gak ya? Kita simulasinya udah enable. Kalau tiknya kita enable, nah dia bakal berjalan dan berpindah. Angka ini pun akan bergerak dari berurutan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya selagi di sini masih ada angka, di sini akan banyak hijaunya. Tergantung dengan kalian mengisinya. Kalau nggak ada angka, akan kosong. Tidak akan berlanjut lagi. Seperti itu. Kita berhentikan dulu. Kita ubah lagi jadi 0. Di sini biar lebih jelas kelihatan, kita masukkan yang namanya LED. Bikin aja dulu copy paste. LED-nya sejumlah ini. Jumlahnya 16, jadi kalian bikin sebanyak 16 lampu. Kemudian ubah facing-nya menjadi north dan geser, disesuaikan aja. Lalu hubungkan. Nah, ini lampu biar kelihatan jelas kira-kira yang mana sih yang nyala jalan sesuai dengan arah enggak kayak gitu. Kita pencet lagi, tekan enable, dan lihatlah lampunya warnanya akan berubah-ubah sesuai dengan angka di sininya ya. Misalkan 3, misalkan 344, maka dia akan ngidupin dari yang keempat, terus yang keempat lagi, dan yang ketiga. Ya sesuai itulah pokoknya.
Setelah dilihat dan akhirnya berjalan secara sempurna, jadilah CPU simulator kita yang 4 bit. Oh iya, satu lagi. Setelah kalian melakukan percobaan ini, terus kalian berhenti di salah satu angka nih, kalian bisa cek di bagian RD misalnya. Dia akan ada angka di sini, di samping sini. Ini menggunakan angka heksadesimal. Jadi binary perbandingan dengan heksadesimal. Dan kenapa kok heksadesimal? Supaya angkanya bisa mencapai angka 9 dan hingga huruf F. Tuh, hingga 15. Nah, terus gimana supaya bisa heksadesimal? Kalian pilih file, preference, masuk ke layout, lalu secondary digits-nya kalian ubah menjadi heksadesimal. Harus heksadesimal ya. Karena kalau misalnya kalian pilihnya desimal, terus kalian masukin angka biner lebih gede dari angka 7, angka 8 gitu, ada angka pokoknya di luar angka desimal, nanti bisa hasilnya minus atau gimana gitu. Sedangkan kalau ada desimal kalian ngeluarin bebas juga bisa, huruf-huruf juga bisa. Terus setelah kalian ngelakuin percobaan ini, satu lagi pesannya, jangan lupa filenya di save, pencet file terus save as. Untuk bukanya lagi nanti bisa pencet open file, Ctrl+O atau open recent. Sekian penjelasan saya mengenai cara pembuatan CPU untuk 4 bit. Sampai jumpa nanti. Bye bye.